Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kisah menarik tentang dari Abdullah ibnu Umar, seorang tabi'in yang terkenal. Di musim haji dia tertidur di Masjidil Haram. Dalam tidurnya dia bermimpi mendengar malaikat bercakap-cakap. Berapa orang yang pergi haji tahun ini? Tanya seorang malaikat, yang satunya menjawab 600.000. Kemudian yang satu tanya, berapa yang mabur? Malaikat yang satu menjawab, 1. Ali ibnu Muwafaq. Karena 1 orang inilah seluruh jemaah haji yang hadir tahun ini mabrur sudah diterima. Abdullah ibnu Mubarak bangun kaget oleh mimpi tersebut. Tak percaya dia dengan apa yang didengarnya dalam mimpi. Kemudian bangun mencoba mencari Ali ibnu Muwafaq ke semua rombongan haji sekitar Masjidil Haram. Sampai akhirnya dia ketemu dengan seorang dari rombongan dari Damaskus. Dia tanya, apakah Ali ibnu Muwafaq ada di dalam rombongan? Orang itu bercerita kemudian. Oh, di Damaskus ada seorang tukang sepatu namanya Ali ibnu Muwafaq. Dia memang berencana haji tahun ini, tapi entah kenapa dia tidak ikut dalam rombongan. Tidak berangkat tahun ini. Sepulang dari haji, Abdullah ibnu Mubarak tidak pulang tapi langsung mencari ke Damaskus, mencari Ali ibnu Muwafaq. Setelah bertemu, dia bertanya, apakah engkau haji tahun ini? Hei Ali. Ali menjawab, tidak, saya berencana berangkat tapi tidak jadi berangkat. Kenapa? Aku bertahun-tahun, kata si Ali, sudah menabung hasil penghasilanku sebagai tukang sepatu untuk berangkat haji tahun ini. Nah, di saat saya mau berangkat, istriku mencium bau harum makanan. Kemudian istriku meminta aku untuk meminta sedikit saja makanan itu pada tetangga jauh yang tampaknya sedang memasak. Kemudian si Ali melanjutkan, Ali Muwafaq, dan aku datang ke tetangga itu yang ternyata seorang perempuan janda dengan beberapa anak kecil yang memang memasak daging. Ketika saya minta, perempuan itu menolak. Jangan. Kamu jangan makan makanan ini, kata si perempuan. Kenapa? Tanya si Ali Muwafaq. Ini makanan haram. Kok haram? Ini bangkai yang terpaksa saya masak karena anak-anak saya sudah beberapa hari tidak makan apapun. Ali Muwafaq guncang mendengar cerita tetangga itu. Dia pulang. Dia ambil seluruh uang yang dia kumpulkan bertahun-tahun untuk berangkat haji dan dia berikan pada si janda tadi. Itu cerita saya. Jadi kamu tidak berangkat benar-benar tahun ini? Enggak. Tapi kamu dianggap mabrur. Dalam mimpi saya bertemu malaikat. Jadi kisah ini sebenarnya terkenal dan sering dikutip. Bayangkan, seorang tukang sepatu miskin menabung bertahun-tahun karena niatnya yang luar biasa ingin berhaji, rela membatalkan hajinya yang wajib, yang juga bukan sekedar wajib, dia ingin datang ke Baitullah hanya demi janda beranak yang miskin yang tidak mampu makan. Sementara banyak orang yang berduit, yang hartanya berlimpah, berpikir pun untuk membantu. Terlintas pikiran pun tidak.
Selama ini banyak orang yang berhaji, tapi tetangganya mungkin miskin. Dan mungkin dia nggak tahu, karena nggak peduli. Banyak membangun ini, membangun. Tapi ada orang yang tidak makan, dia nggak tahu. Dan nggak peduli. Seolah-olah dengan haji itu sudah aman dia. Ada kisah menarik, dikutip oleh Imam Ghazali, tentang Nabi Musa alaihissalam. Konon suatu saat ada dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ya Allah, kata Nabi Musa, ibadah apa yang paling engkau senangi? Apakah sholatku? Kata Nabi Musa. Tidak, sholatku itu untuk kamu. Karena sholat hanya akan memeliharamu dari yang keji dan mungkar. Apakah zikirku? Tanya Musa. Tidak, zikirmu untuk dirimu sendiri. Karena zikirmu membuat hatimu menjadi tenang. Apakah puasaku? Tidak, puasamu juga untuk ilmu juga. Karena puasa melatih dirimu mengekang hawa nafsumu. Lantas, kata Musa, ibadah apa yang membuat engkau senang, ya Allah? Mencintai sesama dan bersedekah. Tak kala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah. Sesungguhnya aku, Allah, berada di samping orang. Atau kisah ini, kalau kita pakai redaksi hadis qudsi, wahai anak Adam, kata Allah dari kursi, aku sakit, kenapa engkau tidak menengokku? Si hamba berkata, wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku menengokmu? Sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah berfirman, engkau tahu bahwa seorang hambaku sakit di dunia, tetapi engkau tidak menjenguknya. Seandainya engkau menjenguknya, sungguhnya engkau akan mendapati aku di sampingnya. Wahai anak Adam, kata hadis qudsi tadi, aku meminta makan kepadamu. Mengapa engkau enggak memberiku? Orang itu berkata, wahai Tuhan, Allah semesta, bagaimana mungkin aku memberi makan kepadamu? Allah berfirman, engkau mengetahui ada dari hambaku yang kelaparan. Dan engkau tidak memberinya makan. Sekiranya engkau memberinya makan, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Wahai anak Adam, aku meminta minum padamu, sedang engkau enggan memberiku minum. Dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, seseorang meminta minum padamu dan engkau tak memberinya. Sekiranya engkau memberinya, niscaya engkau dapati aku di sisinya. Semua hadis-hadis tadi, kisah-kisah mengisyaratkan satu hal. Berbuat baiklah pada makhluk-makhluk Allah semuanya. Karena dengan berbuat baik itu, kita menyenangkan penciptanya. Kalau mau pakai sederhananya, kalau Anda mau menggembirakan guru, menggembirakan orang tua Anda, atau siapapun, dengan Anda memelihara keluarganya, membaiki keluarganya, dan seterusnya, itu membuat orang tua tersebut, membuat guru tersebut berbahagia. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Ini semua makhluk Allah. Ciptaan Allah. Kalau kita gembirakan mereka, kita akan digembirakan. Kalau kita bahagiakan mereka, kita akan dibahagiakan. Itu ibadah tertinggi yang membuat Allah senang. Wassalamualaikum